Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia, peserta diklat pembuatan digital game Board with Quiz Wizard, solusi pembelajaran interaktif menyenangkan yang akan dibawakan oleh Bunda cantik kita, Bunda Ika Ayu Via Johan. Tapi sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu CV dari beliau. Ini nggak bisa saya tampilkan karena laptop saya agak sedikit bermasalah. Yang satu lagi sedang update, jadi mohon maaf ya, saya bacakan saja. Tempat tanggal lahir, Palopo 17 Agustus 1989, masih muda banget. Kalau mau main-main ke rumah Bunda Ika, bisa di Jalan Pelita, Raya Lorong 3, nomor 9. Nomor HP beliau bisa dilihat nanti di grup WA ya, sudah diadminkan. Jadi Bapak Ibu silakan jika ada apa pertanyaan boleh, tapi sebaiknya di grup WA saja. Lalu Bunda Ika ini banyak banget ininya ya, kompetensinya dari mulai instruktur VCT Siameo, Siamolek batch 3 batch 4, koordinator Provinsi Sulsel, instruktur VCT Siameo, Siamolek batch 5, tim inti Lontara, CEO bimbingan belajar dan pelatihan ABIS ya, Bun ya. Training Microsoft Office 365, Google Master Training, Figur, Forum Inspirasi Generasi Unggul dan Religius, Ketua P2TK JSDI Sulsel, Pengajar Praktek Guru Penggerak, Purwa Pandu Digital, Batch Merah, belum belum naik ya Bun, baru merah ya. Kementerian Kemeninfo. Nah, seperti itu. Nah, pendidikan terakhir Bunda itu adalah di Universitas Negeri Makassar 2011. Seperti itu CV dari Bunda, tidak berlama-lama. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bunda Ika untuk memaparkan materinya. Lalu nanti kita sesi tanya jawab. Lalu kalau nanti masih kesulitan, Senin malam Bunda kita masih ada pembimbingan online selain pembimbingan di WA, jadi Bapak Ibu nanti masih bisa berkomunikasi dengan Bunda Ika. Silakan Bunda Ika. Baik, terima kasih Bun. Jadi Bunda Umi ini adalah salah satu pendiri ya, founder VCT, guru saya yang melibatkan jauh terkait tentang Webex dan pelatihan online itu adalah Bunda Umi, pencetus utamanya, sehingga sampai sekarang jadi betah nih nongkrong-nongkrong di Webex. Sebelumnya saya minta maaf kepada peserta yang sudah hadir, yang sebelumnya kita jadwalkan di tanggal 19 untuk kegiatan pelatihan kita, namun ternyata di jadwal pendampingan guru penggerak itu tanggal 19 dan kegiatan pendampingan lokakarya itu dilangsungkan secara tatap muka sehingga saya tidak bisa melaksanakan pelatihan di tanggal 19. Namun alhamdulillah yang hadir ini saya lihat cukup antusias untuk mengikuti kegiatan ini dan saya sangat bersyukur sekali telah diberi kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman semua dari Pak Mulis dan juga Bunda Umi serta ada Pak Puspo. Terima kasih banyak yang akan mendampingi kita ya juga sama-sama di 2 jam ke depan. Nah, sekarang materi kita hari ini adalah pembuatan digital game board with Wizard, Wizard, solusi pembelajaran interaktif yang menyenangkan. Tentunya dalam pembuatan digital game board ini bukan salah satu pembuatan digital ya, bukan quiz wizard saja, ada banyak sekali game board yang mungkin Bapak dan Ibu ketahui. Namun saya hanya mau memperkenalkan salah satu aplikasi atau game board, bukan aplikasi sih yang harus diinstal, tapi digital game board yang bisa diakses secara website, dan tentunya sangat mudah serta menyenangkan juga bagi Bapak dan Ibu. Serta nanti kalau misalnya dimainkan ya untuk bersama siswa itu akan menjadi solusi interaktif juga dalam pembelajaran. Baik. Nah, pengertian media pembelajaran. Apa sih itu media pembelajaran? Dan pastinya teman-teman ini sering menggunakan media pembelajaran untuk pembelajaran di dalam kelas, baik secara luring maupun secara online. Nah, media ini yang digunakan adalah untuk membantu
atau merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses pembelajaran mengajar di kelas. Media tersebut dalam berupa alat ataupun bahan mengajar yang sering digunakan untuk teman-teman. Tanpa media ini, pembelajaran di kelas pun itu terasa hambar, ya. Apalagi di zaman era digital ini, teman-teman memang harus dituntut untuk menggunakan media pembelajaran apapun yang bisa digunakan di dalam kelas. Di dalam pengertian lainnya, media pembelajaran ini adalah bahan atau alat segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik ataupun berbentuk piranti lunak. Nah, untuk itu saya mau mengajak nih teman-teman untuk berdiskusi secara lanjut apa sih itu pengertian media pembelajaran dan seperti apa sih game edukasi menurut teman-teman itu sendiri. Nah, silahkan saya stop sharing dulu dan masuk lagi. Saya bagikan linknya, kita langsung berinteraksi ya secara langsung di menti.com. Saya share linknya, saya bagikan di grup. Di sini ya, di kolom chat. Ya, Bisa di chat. lihat? Iya. www.menti.com. Bisa diklik langsung linknya di kolom chat. Ya. Oke. Saya share screen lagi. Silakan ketik di link chat. Ada Pak Puspo juga yang membantu. Oke, bukan ini ya. Ya, silakan diklik linknya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama adalah Bapak dan Ibu bisa tuliskan apa sih pendapat Bapak Ibu terkait tentang pengertian media pembelajaran dan game edukasi itu seperti apa? Boleh langsung diketikkan. Ini bukan ujian ya, cuman kita saling share di sini. Kita saling share. Menurut Bapak dan Ibu seperti apa sih itu media pembelajaran dan apa sih itu game edukasi? Langsung saja nanti diklik linknya. Kemudian ada pertanyaan, teman-teman nanti langsung klik di kotak ya, yang short answer are recommended. You have 250 karakter. Tulis aja di situ, lalu klik submit. Ya, apakah ada jawaban? Belum ada. Oke, ini sudah ada jawaban nih. Alat yang digunakan untuk menyampaikan materi ajar. Ya, ada juga sarana alat untuk mempermudah dalam menyampaikan materi yang diajarkan kepada siswa. Oke, baru 2 orang yang menyampaikan pendapatnya. Oke, agar murid tidak bosan. Alat yang menyenangkan untuk menyampaikan materi. Alat bantu untuk memudahkan terjadinya proses transfer ilmu. Masya Allah, ini banyak sekali yang menjawab. Media pembelajaran alat untuk membantu pembelajaran agar siswa paham. Iya. Alat edukasi menyampaikan materi supaya siswa lebih aktif. Ya, that's correct. Media pembelajaran adalah sarana yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi, pembelajaran bagi peserta didik. Game edukasi adalah bentuk permainan yang memudahkan peserta didik memahami pembelajaran. Oke, ini banyak sekali yang sudah menjawab ya tentang apa sih itu media pembelajaran dan juga game edukasi. Permainan memuat materi pelajaran yang menyenangkan. Oke. Baik. Ini saya close dulu ya. Nah, sudah banyak. Semua alat yang media yang digunakan untuk memudahkan pembelajaran, game adalah media yang dapat digunakan untuk pembelajaran yang menyenangkan. Ya, semua media yang digunakan itu
media ataupun game edukasi di sini rata-rata menjawab adalah semua agar memudahkan pembelajaran ya yang menarik, kemudian menyenangkan, kreatif, membuat siswa lebih senang dan lebih interaktif lagi. Oke, ada Bu Eva Latifa dari Bogor. Alat mempermudah menyampaikan materi agar materi mudah terserap siswa agar lebih menarik minat siswa dalam belajar. Ya, Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui bahwa media pembelajaran ataupun game edukasi yang kita berikan kepada anak-anak adalah bertujuan kepada siswa. Fokusnya adalah kepada siswa. Kita mengajar ataupun apapun yang kita berikan dalam kelas itu tujuannya adalah tujuan utama adalah siswa, bukan terpaku pada aplikasi yang digunakan dan media yang digunakan. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada 31 orang ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, aplikasi game edukasi yang pernah digunakan selama pembelajaran ada WordWall, Quizzes, Live4Sheet, kemudian oke ada yang belum pernah, tidak apa-apa nanti kita belajar di sini, mudah-mudahan ada bertambah ya tentang aplikasi yang digunakan untuk game edukasi. Ada WordWall, kemudian oke baik, Edpuzzle. Jadi ada banyak sekali, hampir ada TTS ya, teka-teki silang. Kemudian ada apa lagi nih? Educandy, yes, Educandy. Kahoot, Quizzes dan Kahoot, rata-rata Quizzes dan Kahoot, ada Live4Sheet, ada crossword, kemudian Educandy, teka-teki silang, ada banyak sekali game edukasi, ternyata banyak teman-teman yang pernah menggunakan ini. Namun, ya, Jamboard, Padlet, Hot Potatoes, oke, belum pernah, ada masalah. Puzzle, PPT, baik. Ya, namun belum ada saya pernah lihat ada tulis Quizwizard ya, artinya belum pernah menggunakan. Belum pernah menggunakan sama sekali. Nah, dari sinilah saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih tentang proses Quizwizard ini. Karena kalau Quizzes, Kahoot, kemudian yang lainnya itu mungkin teman-teman sudah pernah ya, pernah menggunakan di dalam kelas yang urgent atau umum ya, umumlah pada umumnya sudah pernah sering digunakan. Oke, saya stop sampai di sini ya. Kita lanjut ke slide-nya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi mentinya, menjawab pertanyaan dari menti.com. Saya lanjut ke PPT. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu untuk fungsi media pembelajaran menurut Livy dan Lenz itu ada 4 bagian. Yang pertama kita memahami itu fungsi atensinya, yang berfungsi untuk menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi, kemudian memusatkan perhatian pada isi materi pembelajaran, bukan pada apa yang ada terjadi di luar kelas. Kemudian ada fungsi kognitifnya, mempermudah memahami dan mengingat informasi apa yang kita sampaikan, kemudian bisa mereka aplikasikan dalam media itu. Ada juga fungsi kompensatoris, yaitu mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah nih dan lambat dalam menerima pelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. Media pembelajaran ini adalah solusi interaktif untuk membantu siswa yang lemah dalam ingatan. Kemudian ada fungsi afektifnya, membuat kenyamanan siswa ketika belajar ataupun membaca, misalnya berupa teks, gambar, audio, dan lain-lain. Nah, fungsi media secara umum itu adalah pertama tujuannya adalah menarik perhatian siswa, kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya, menghindari kesalahan tafsir nih.
Kemudian mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Lalu juga ada untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Inilah fungsi media secara umum yang kita ketahui bersama tentang media pembelajaran. Nah, macam-macam jenis media pembelajaran ini ada banyak ya, Bapak dan Ibu. Ada media cetak, ada media audio, audio visual, media interaktif, e-learning, dan media realita. Yang secara real yang kita tayangkan, misalnya mengajak siswa ke outdoor ataupun mengenal tumbuhan, mengenal mata uang, dan lain. Ini adalah media realita. Nah, yang kita gunakan nanti untuk media pembelajaran ini adalah media multimedia interaktif berupa game atau aplikasi-aplikasi yang berbasis Android dan lain-lain. Nah, game edukasi menurut para ahli adalah salah satu jenis media yang digunakan menurut Ibu Handrianti. Pengajaran yang berupa permainan dengan tujuan untuk merangsang daya pikir dan meningkatkan konsentrasi melalui media yang unik dan menarik. Menurut Malas Presky tahun 2012, game edukasi adalah suatu bentuk permainan atau game yang didesain atau dibuat untuk tujuan belajar. Akan tetapi, game edukasi biasanya menawarkan bermain dan untuk have fun dan bersenang-senang. Menurut Ibu Novia Desta, edukasi adalah permainan yang dibuat dengan tujuan pembelajaran yang bukan hanya bermaksud menghibur, sehingga diharapkan bisa menambah wawasan serta pengetahuan. Nah, di sini kita ketahui bahwa anak-anak doyan sekali atau suka sekali bermain game, apalagi selama pandemi ini ketika online, anak-anak jauh lebih menarik perhatiannya kepada game-game online. Nah, di situ kita harus bisa mengimbangi, mengikuti gaya belajar mereka, kesenangan mereka dengan melibatkan game-game atau aplikasi yang mengedukasi, yang bisa dimasukkan dalam pembelajaran. Salah satu yang saya tawarkan adalah QuizWizard ini. Nah, untuk QuizWizard ini ada kelebihan dan kekurangannya, Bapak Ibu ya. Pertama, semua aplikasi game apapun yang kita tampilkan merupakan ada kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri adalah membuat siswa menjadi aktif dan kritis. Kemudian ada interaksi dan peran langsung dalam pembelajaran, serta guru dapat mengevaluasi secara langsung pada saat permainan. Nah, jadi sambil mereka bermain, kita juga bisa langsung mengevaluasi sejauh mana kemampuan atau pemahaman siswa Ika, nggak ada terhadap suaranya? pelajaran. Oh, nggak ada ya? Cek Tadi sound. nggak tahu ya, apa di aku aja, apa di tempat yang lain. Tapi aku sih tadi nggak dengar Suaranya ada deh, ada. Hah? Oh, ada. Ada ya? Ada. Sip, sip. Berarti di aku Oh, aja. Siap, Iya. lanjutin. live streaming aman ya? Live streaming? Aman, Ada aman. suaranya. Oke, siap. Baik. Nanti kalau misalnya ada terkendala audio, boleh langsung dikabari ya Pak Puspo ataupun Bu Bunda Umi. Oke, baik. Saya kembali lagi untuk kelebihan QuizWizard ini. QuizWizard ini merupakan pemahamannya lebih berkesan, ya, lebih berkesan dan bertahan lama dalam ingatan siswa. Mengapa? Terkadang kalau misalnya kita menggunakan aplikasi games atau yang melibatkan interaksi siswa lah, secara langsung itu lebih mengena pemahaman mereka dibandingkan kita hanya menyampaikan secara teks ataupun hanya ucapan-ucapan saja. Kalau misalnya kita include-kan dengan motorik kasar mereka, motorik halus mereka, otak kiri dan otak kanan dengan menggunakan game ini, itu daya ingatan mereka lebih paham. Oh, ini kemarin muncul di quiz. Ini kemarin muncul di sini. Saya salah di sini ya. Ternyata jawabannya benar ini. Mereka pun juga bisa langsung mengevaluasi apa saja sih pelajaran yang didapatkan, kemudian apa saja menurut mereka yang belum cocok jawaban mereka. Mereka langsung bisa mengevaluasi di situ. Kemudian bisa menumbuhkan rasa nyaman, menyenangkan, dan semangat dalam diri siswa. Perlu kita ketahui bahwa Bapak dan Ibu, kita mengajar ini betul-betul harus berpusat kepada siswa.
apapun yang kita lakukan itu demi kenyamanan siswa. Kemudian kita juga harus mengikuti kodrat zaman mereka belajar. Jadi apapun yang kita pelajari, apapun yang kita ajarkan ke anak-anak tidak terjadi pada saat Bapak dan Ibu zaman sekolah dulu. Artinya tidak flashback lah. Kita harus mengajar sesuai dengan kodrat alam mereka. Mereka sekarang belajar di zaman digital. Jadi kita harus belajar sedikit demi sedikit untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian apa sih kekurangan dari game ini? Pertama, membutuhkan alat pastinya dan media tambahan. Kemudian suasana kelas menjadi tidak kondusif pastinya, yang ada membutuhkan ketenangan. Kalau menggunakan game-game seperti ini pasti ada ricunya atau suara-suara apa ya, yang membuat siswa heboh gitu dalam memainkan game. Namun tidak perlu khawatir karena mereka itu fokus pembelajaran mereka juga. Kemudian membutuhkan waktu pembelajaran yang relatif banyak. Kemudian settingan pembelajaran perlu disiapkan dengan matang. Nah, ini ada kekurangan dalam mengaplikasikan game-game Quiz Wizard ini. Nah, Quiz Wizard ini adalah alat pembuatan kuis ya, yang membuat permainan untuk berlomba di track yang yang nanti Bapak Ibu akan pilih. Kemudian untuk Wizard ini sendiri memungkinkan bisa sampai 30 pemain. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mempunyai siswa kurang dari 30 itu sangat memungkinkan untuk bermain Wizard. Nah, kemudian kuisnya juga ini bisa sampai 30 soal. Gitu. Oke, di sini saya mau mengajak teman-teman memperkenalkan lah ya, seperti apa sih itu Wizard. Silakan langsung dicoba. Ya, langsung dicoba. Kemudian nanti kita praktek. Seperti apa sih membuat soal dengan menggunakan Quiz Wizard. Saya berikan untuk balapan langsung di sini ya. Bentar. Saya setting dulu. Oke. Saya bagikan linknya ya, Bapak dan Ibu, di kolom chat. Silakan langsung saja diklik linknya. Sambil saya melihat siapa saja yang sudah bisa join. Langsung saja diklik linknya. Kemudian nanti masukkan namanya ya. Masukkan nama Bapak dan Ibu. Sudah ada Pak Rohman. Kemudian ada Bu Heslinda. Oke. 7, 8, 10 orang. Oke, baik. Oke, sudah ada 30 orang. Apakah masih ada lagi yang mau bergabung? Ini ada 92 orang. Jadi yang bermain ini ternyata bisa lebih ya, dari 30, ada 39 orang. Silakan. Tunggu ya, 1 menit lagi. Mungkin masih ada yang mau bergabung. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini.
sambil mendengarkan suara saya, silakan menjawab pertanyaannya. Untuk tampilannya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Semua ada di kolom start. Kalau ditanya siapa sih yang nanti mencapai finish dalam digital game board ini, kita bisa melihat prosesnya di sini. Ini ada papan perintahnya. Kita informasi. Yang pertama, masih ada 11 orang, ruang 1 artinya masih terawat. Kita lihat ada yang ada di kelima, tekanan kelima, ada 9 orang. Ini seperti mereka seperti berlomba ya Bapak dan Ibu, berlomba untuk sampai ke finish. Yang poinnya sangat tinggi 60 disusul oleh Pak Aldiman 50. Jadi seperti balap nih, balap 8 macam 4 atas. Oke, ular saja sudah kaya. Mencapai 18. Paling seperti paling total 100 balap. Lagi jadi sampai sini berapa orang yang mencapai sini, apalagi selanjutnya lomba-lomba ayo betul masih bagaimana nih Pak? Ya, maksimal 50 orang. Baik, sudah banyak saja mencapai finish, ada Bayanti, kemudian ada Lutfi, buat Alina. Oke, baik. Kita akhiri ya sini karena waktu juga kalau mau diselesaikan. Jadi ini sudah ada ya hasilnya, saya sudah ketik hasilnya. Peringkat pertama Bapak Ari Supradi, kemudian Bu Umi dan Bu Ismawati. Ada garis terpanjang yang mencapai, itu soal adalah Ibu Nabila. Jadi ini sudah ada ya tabelnya, kita lihat tabelnya yang benar. Bisa kita lihat nama pemainnya. Ini bisa langsung analisisnya Bapak Ibu ya untuk permainan Quiz Wizard ini. Kemudian karena ini masih free ya, artinya ada batasan untuk jumlah pemain hanya mencapai 50 orang. Kemudian untuk soalnya bisa dibuat sebanyak 30 soal. Ini kita bisa unduh hasil laporannya sebagai bentuk analisis ya, analisis dalam bentuk Excel. Oke, di sini saya unduh hasilnya. Ini dalam bentuk Excel ya, Bapak dan Ibu. Oke, saya sharing dulu, kemudian mulai untuk share screen aja. Baik.
kita lihat hasilnya kalau misalnya sudah di-download untuk tabelnya ya menggunakan Excel seperti apa. Oke, jadi seperti ini ya Bapak Ibu untuk analisis tabelnya. Ada question 1, kemudian pertanyaan kedua, ketiga, sampai tadi sebenarnya ada 18 soal. Kemudian, oke, ini adalah overview-nya. Jadi seperti ini tampilan untuk quiz wizard-nya ini. Kemudian jika ada yang bertanya apakah ini gratis? Ya, tentunya permainan ini adalah gratis, tidak berbayar sama sekali. Namun kalau misalnya teman-teman mau tingkatkan untuk game ini ke tingkat yang pro, itu pasti ada kelebihan sendiri. Misalnya jumlah pesertanya itu tanpa batas, kemudian menggunakan model quiz yang sangat bervariasi. Nah, langsung saja bagaimana sih membuat soal melalui QuizNet ini atau Quiz Wizard ini. Langkah pertama adalah saya buka incognito dulu ya. Sini jendela penyamaran. Langsung saja buka quiz bisa langsung pencarian di Google ya. Quiz Wizard. Ya, Quiz Wizard. Paling atas di sini di pencarian Google. Kemudian untuk langkah pertama, nah, saya mengingatkan sekali lagi untuk tugas teman-teman adalah link hasil pembuatan soalnya yang di copy paste nanti di dalam dalam kantong tugas. Dan link itu nanti saya akses sendiri dan mainkan secara langsung. Namun jangan lupa untuk linknya itu pakai mode pekerjaan rumah ya atau PR supaya bisa diakses kapanpun. Nah, untuk mulai di sini, untuk mendaftar, nanti teman-teman boleh klik ya, ini join a game, try it for free. Ya, try it for free. Nah, kemudian, I want to create or host a game di sini. Kalau misalnya nanti perangkat teman-teman ini menggunakan bahasa Inggris mau bahasa Indonesia itu bisa dirubah melalui settingan Chrome-nya ya dengan cara klik titik 3, kemudian pilih di sini advance, kemudian lalu pilih language, pilih bahasa, pilih language ya, kemudian tambahkan add language di sini, cari bahasa Indonesia, kemudian klik tambahkan, lalu nanti klik launch. Seperti itu untuk mau menampilkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya sudah disetting untuk pengaturan Chrome-nya ke dalam bahasa Indonesia, langsung saja bisa klik kanan, kemudian pilih terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi seperti ini. Pilih yang ini, saya ingin membuat atau menyelenggarakan game, diklik. Kemudian untuk loginnya, jika teman-teman sudah memiliki akun Google, pastinya semua rata-rata sudah mempunyai akun Google. Boleh akun belajar.id juga boleh, semua akun bisa, Office pun juga bisa. Klik daftarkan dengan Google di sini, kemudian masukkan emailnya. Ya, masukkan email yang ingin digunakan. Saya pakai yang bisa dibuka ini. Oke, masukkan lewat daftar Google langsung. Kemudian nanti ada verifikasi ya. Ada verifikasi melalui email. Saya pakai di sini aja dulu deh. Quiz Wizard. Email yang sudah ada di sini, klik try it for free, kemudian masukkan
silahkan klik I want to create. Register with Google. Pilih akun Google ya yang diinginkan. Oke, sambil menunggu get started-nya, ini sudah langsung otomatis. Nah, ada pemberitaan welcome ya. Namanya ini sesuai dengan nama depan dan nama belakang email yang sudah didaftar. Oke, kalau misalnya teman-teman mau ikut start tour, silahkan nanti diikuti petunjuknya. Namun saya close saja di tempat lain. Oke, di sini ada 5 kali. Jadi di sini untuk menggunakan quiz wizard ini secara free, batasnya hanya 5 kali ya, 5 kali untuk dimainkan. Kalau misalnya teman-teman sudah habis batas untuk membuat game ini, bisa mendaftar pakai akun Google lain ya untuk antisipasi. Kemudian di sini ini adalah beranda dari quiz wizard-nya. Pertama ada your games atau game yang sudah dibuat, tentunya akan kosong karena baru pertama kali kita login ke sini. Kemudian ada aktivitas game, kemudian ada question bank, kemudian make a game, public games. Di sini public game adalah quiz yang sudah dibuat oleh seluruh dunia ya, yang menggunakan quiz wizard ini. Ada teknologi, ada sudah banyak sekali yang menggunakan soal-soal ini. Jadi ada soal yang sudah tersedia di sini, yang sudah dibuat oleh rekan-rekan guru lainnya menggunakan quiz wizard. Nah, lebih menariknya lagi, pada quiz wizard ini kita bisa menggunakan avatar. Avatar maksudnya seperti kalau kita bermain ular tangga ya, ada dadunya seperti itu. Kita bisa kostum avatarnya. Apakah dalam bentuk animals, kemudian atau dalam bentuk yang lain. Di sini saya pilih untuk avatarnya, bisa create di sini. Kemudian nanti bisa menambahkan avatar-avatar yang diinginkan. Bisa di-download mungkin di Google, kemudian nanti langsung masukkan di sini. Bu Ika. Ya, Pak. Mohon agak direm sedikit aja. Oke, siap. Nah, saya rem sedikit ya, jadi boleh informasikan ya kalau misalnya saya agak terlalu cepat. Mungkin, jadi saya ulang, kalau misalnya nanti teman-teman mau masuk ke quiz wizard-nya, bisa pencarian di Google saja langsung ya, quiz wizard. Ya, di sini saya ulang. Quiz wizard. Kemudian klik yang paling atas, quiz wizard, find game, quiz race. Setelah ini, klik yang try it for free, mencoba secara gratis. Nah, kalau sudah pilih try it for free, klik I want to create or host a game. Nah, silahkan nanti teman-teman masuk register melalui akun Google yang sudah tersedia di desktop teman-teman. Ya, silakan untuk mendaftar melalui akun yang sudah tersedia di desktop teman-teman. Nanti akan proses di sini get started-nya. Dan muncul seperti ini tampilannya di dashboard. Akan muncul dashboard yang seperti ini. Dan karena ini free ya Bapak dan Ibu, kita bisa menggunakan game ini sebanyak 5 kali. Bukan 5 kali login ya, tetapi misalnya saya membuat satu pertanyaan quiz, kemudian mau menggunakan quiz itu sebanyak 5 kali. Nah, seperti itu. Kalau misalnya nanti mau menggunakannya lagi, boleh mendaftar lewat email yang lain. Seperti itu. Kalau misalnya mau mengupgrade secara unlimited, berapa kali mau mencoba, tentunya bisa dilakukan klik ini, upgrade for unlimited plays. Di sini ada batasan ya untuk payment-nya, per bulan dan per tahun dalam bentuk dolar. Pak Puspo bisa menghitung kayaknya nanti. Silakan, tapi saya sering menggunakan cuman yang free ya Bapak dan Ibu, karena ada banyak sekali aplikasi game
game online yang bisa kita mainkan kepada anak-anak. Salah satunya adalah Quiz Wizard, kemudian ada Quizizz, Kahoot, Live Forsheet, kemudian ada banyak sekali macam yang lainnya. Saya sering menggunakan yang bervariasi agar mereka tidak bosan gitu. Mereka itu siswa ya lebih senang kalau misalnya ada hal baru yang kita berikan kepada anak-anak. Oke, baik. Kalau misalnya sudah seperti ini, ya, untuk memulai kuisnya, kita klik yang make a game, yang tanda pengaturan ini. Ya, sekali lagi kalau kita mau memulai untuk membuat gamenya, kita klik yang make a game. Oke, nah, pada tampilan seperti ini ada pilihan template, kemudian bisa juga kita mengunduh template yang sudah kita buat sendiri. Kalau misalnya Halo? Sepertinya Bu Ika bermasalah ini. Bu Ika, halo. Bu Ika. Di Halo, Bu Ika. saya tanda kuning. misalnya teman-teman tidak punya ada variasi, ya, tidak ada template yang sudah ada, boleh gunakan template yang ada. Di sini ada banyak sekali ya template-template yang sudah tersedia. Agak loading ya? Ya, lagi loading. Iya. Nah, ini udah. Udah kelihatan ya, tapi belum full ini. Ya. Bentar, coba ke sini deh. Saya ke sini deh kalau gitu. Kembali ke permainan yang sudah ada. Ya, ini kan template yang sudah saya punya adalah template peta ya. Template peta. Kita buat game. Kemudian pilih template atau choose template. Nah, di sini ada banyak template ya. Ada banyak template yang tersedia di sini. Ada gambar mobil atau apa, template-template yang tersedia, ular tangga, kemudian ada peta, ada banyak sekali, silakan nanti teman-teman sesuaikan yang mana lebih menarik, seperti itu. Ya, saya pilih satu dulu yang ini. Silakan pilih satu peta. Kemudian di sini ada keterangannya ya. Saya gunakan bahasa Inggris saja deh supaya kita sama-sama nih tampilannya. Oke, ini ada board, ada menu board, ada question, kemudian ada settings. Untuk pada menu boardnya ini ada space. Space ini yang ada square dengan circle adalah bentuk dari angkanya. Misalnya kita menggunakan square nih, dia akan berbentuk kotak. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan circle, dia seperti ini. Dan ukurannya pun kita bisa sesuaikan. Nih, kayak gini. Bisa kecil, yang ukurannya standar-standar saja ya, nanti teman-teman bikin. Kemudian di sini ada warna circle ini. Misalnya saya pilih nomor 1. Sorry. Kalau saya klik ini ya, 789 ini klik-klik aja, ini akan muncul banyak nomor. Nah, untuk menghapusnya bisa delete, kemudian delete seperti ini. Untuk mau menambahkan nomor, silakan nanti teman-teman klik secara manual gitu ya. Diklik aja nanti. Oke. Saya delete dulu ininya. Oke. Colornya untuk nomor 1 bisa kita rubah. Nih, misalnya warna hijau. Kemudian nomor 2 klik kanan, klik colors, kemudian pilih warna pink. Ini bisa kita sesuaikan. Mau bervariasi warnanya boleh. Warna biru, kemudian nomor 5 saya ganti dengan warna kuning. Hijau.
Merah, Coba kuning, hijau, merah, kuning, hilang hijau, yang pelangi. biru. Ya, itu seperti ini Bapak dan Ibu untuk warna-warnanya, ya, untuk boardnya. Kemudian ini ada player movement-nya. Jadi kalau misalnya sudah benar, itu akan berpindah satu langkah. Jadi kalau misalnya teman-teman kan nanti di sini nomor 1 siswanya. Kemudian kalau misalnya sudah benar, dia akan pindah ke 2, melompat ke angka 2 di situ. Mau lompat, mau random 1 sampai 6, mau random secara acak boleh. Tapi saya tidak menyarankan karena nanti anak-anak cepat selesai di sini kalau secara random. Jadi pilih satu. Kemudian kalau di sini ada answer incorrect, kalau misalnya nanti siswanya salah, bisa move back, artinya mundur satu langkah. Setiap jawab nomor, kemudian salah mundur. Bisa sampai mulai dari awal gitu. Kalau saya sih sarankan untuk awal ya, jangan dulu pakai yang move back-nya, karena anak-anak juga ada down-nya, motivasinya agak down itu kalau misalnya dia mundur terus nih, salah jawab mundur lagi. Jadi seperti itu. Nah, ini ada penggunaan musik dari permainan ini, bisa pilih festival. Ini kita bisa pilih play. Dan kita tidak bisa memilih musik yang kita inginkan ya, misalnya ada di desktop ataupun yang lainnya, ini sudah tersedia di sini. Silakan langsung saja pilih yang mana. Kalau sudah, jangan klik finish dulu karena question-nya belum selesai. Nah, settingannya pun juga belum selesai. Di sini kita melompat dulu ke setting. Di setting ini, teman-teman tulis nama gamenya, apa judulnya. Boleh bab kah atau mata pelajaran, itu boleh. Sini saya pilih, sesuaikan aja ya. Oke, tentang makhluk hidup. Kemudian boleh buat description-nya di sini atau indikatornya boleh dituliskan. Kemudian bahasanya pilih yang Indonesia, ya. Choose kategori, apakah ini temanya tentang teknologi atau sains. Boleh, kalau misalnya tidak ada ke dalam sini, pilih order. Oke. Ini keterangannya, please enter your title in games. Oke, saya ketik lagi, Bang. Seperti ini ya. Kemudian langsung klik finish. Dan tinggal pertanyaannya. Nanti kita akan melompat ke question. Ini sangat simpel sekali, Bapak dan Ibu, untuk yang baru pertama kali mungkin menggunakan ini. Ini sangat simpel sekali. Cara menggunakannya tidak ribet-ribet amat. Ya, hanya berfokus pada board question dengan settingnya aja di sini. Untuk pilihan questionnya sendiri, di sini ada beberapa tipe. Ya, ada multiple choice, kemudian ada multiple response, artinya bisa memilih banyak jawaban. Kemudian ada numerical answer, short answer, true or false, atau benar salah. Ada open-ended, drag and drop. Kemudian ada ordering. Silakan nanti dicoba di sini. Tadi teman-teman yang mainkan itu adalah multiple choice ya. Di sini. Bisa dalam satu soal ini bisa bervariasi jenis-jenis soalnya. Misalnya nomor 1 adalah multiple choice, kemudian nanti kita klik add question, pilih lagi yang true or false, itu bisa. Jadi bisa bervariasi model-model soalnya. Dan untuk total points-nya, silakan nanti teman-teman buat total point-nya. Ini otomatis 10 di sini ya. Namun kalau misalnya teman-teman mau buat total points-nya berbeda dari ini, misalnya 1K atau 5 poin, itu boleh. Oke. Silakan masukkan pertanyaannya. Di sini kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan di Word, ini bisa kita copy paste langsung. Saya coba akan 5 dulu ya. Saya buka Word-nya. Kemudian, oke. Saya langsung aja copy paste seperti ini. Kalau misalnya sudah punya soal terlebih dahulu. Kalau misalnya belum, artinya nanti teman-teman bisa ketik manual. Seperti ini.
Oke, answer. Tadi judulnya makhluk hidup ya, tapi nanti kita sesuaikan aja. Kemudian sini saya paste dulu semua supaya tidak balik-balik copy paste. Karena letak perbedaannya ini untuk answernya ya, dia akan terkolab. Berbeda dengan kalau form ABCD yang langsung dia runtut ya ke bawah ABC. Tapi kalau ini kita copy satu-satu. Nah, seperti ini. Ini kita bisa copy paste. Dan untuk jawaban yang benar ya, untuk jawaban yang benar itu pilih tanda centang di sini. Tanda centang. Dan kalau misalnya teman-teman mau membuat soal ini matematika yang agak kesusahan untuk rumusnya, itu kan bisa pakai picture ya. Silakan diselipkan gambar-gambarnya. Ini bisa ditambahkan picture. Pilihan opsi jawaban bisa ditambahkan gambar. Kemudian di sini juga bisa kita tambahkan pada soal, bisa menyelipkan gambar, bisa juga menyelipkan video dari YouTube, serta bisa record audio. Bisa mengaktifkan, izinkan dulu di sini nanti pengaturannya, kemudian record audio. Ini juga salah satu alternatif untuk teman-teman yang biasa untuk mungkin mau gunakan QuizWizard ini sebagai listening mungkin ya, listening bisa pakai record audio, merekam suara Bapak dan Ibu, kemudian sebagai soal langsung answernya di sini. Jadi seperti itu untuk salah satu alternatif untuk pilihan soal dan jawaban. Kemudian untuk explain the answer-nya di sini, artinya pilihannya ini bisa opsional, bisa diisi atau tidak, penguatan ya untuk jawaban mereka. Teman-teman bisa klik penjelasannya di sini, masukkan penjelasan. Boleh dimasukkan gambar, boleh dimasukkan video untuk penjelasan dari question ini, kemudian bisa juga rekaman suara. Nah, kalau ditanya berapa sih maksimal pertanyaan? Maksimal pertanyaan ini bisa sampai 30 soal. Ya, bisa sampai 30 soal. Dan cara langsung saja klik add question sampai 30. Nah, namun perlu diingat, karena kita pilih, perhatikan baik-baik ya boardnya. Kalau boardnya ini kan ada 5 langkah ya, 5 langkah. Misalnya teman-teman mau pindahkan ini nomor 2 ke sini, ketiga ini tinggal di drag aja. Ya, ditekan lama. Oke, kemudian kita pilih nomor 6, nomor 7, 8, diklik aja di sini. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi saran saya kalau misalnya teman-teman di sini memilih atau menyediakan 15 circle, 15 lompatan, cukup 15 soal saja. Saran saya. Kemudian tidak boleh juga kurang. Kalau kurang mungkin baru 4 langkah selesai lah soalnya. Misalnya teman-teman hanya buat 5 nih. Kemudian circle yang dibuat ada 15. Artinya hanya 15 soal yang mereka jawab selesai. Jadi harus disesuaikan juga. Lebih baik lebih daripada kurang. Nah, kemudian kalau misalnya, Bu, saya sudah terlanjur nih buat questionnya ada 20. Kemudian circle-nya ada 15. Nggak apa-apa nggak? Bisa. Jadi kalau misalnya nanti siswa sudah menjawab 15 soal, kemudian nanti ada pilihan menjawab lagi sisanya 5. Jadi mereka tetap menjawab 20 soal semua yang total. Meskipun mereka sudah sudah selesai di sini. Jadi ada 5 tambahan soal gitu dari 20 soal. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk membuat soalnya. Ya, saya tambahkan satu lagi untuk bervariasi soal, misalnya saya ambil soal di sini ya. Oke, saya ambil soal yang lain. Oke, saya ambil soal lain ya di sini. Jadi soalnya true all false. Ya. Tinggal dicentang aja true. Boleh masukkan penjelasan di sini, Tongkonan seperti apa. Tongkonan merupakan salah satu rumah adat dari Toraja, kayak gitu. Penjelasan dari jawabannya.
Untuk penguatan bisa kita tambahkan, ya, kita tambahkan rumah tongkonan di sini. Seperti apa rumah tongkonan? Ini kalau ini ya di desktop, kemudian kalau image library ini adalah gambar-gambar yang sudah tersedia. Namun sekali lagi ya, untuk yang image library-nya ini sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Tidak semua gambar yang teman-teman inginkan ada. Jadi saran saya untuk mendownload terlebih dahulu, ya, misalnya gambarnya saya download, kemudian simpan di desktop. Oke, simpan di desktop seperti ini. Simpan di desktop, kemudian nanti bisa langsung di-open di desktopnya di sini. Pilih gambar, kemudian pilih browse untuk memasukkan foto dari desktop. Ini untuk penjelasannya. Ini proses downloadnya. Size yang di-download itu sesuai dengan kapasitas yang ada, ya, Bapak dan Ibu, kapasitasnya. Oke, kalau sudah download selesai, nanti akan muncul di sini. Kalau misalnya mau menghapus, tinggal touch aja, sentuh ada kolom sampah, icon sampah di sini, tinggal klik remove. Nah, kalau ini sudah selesai, Bapak dan Ibu, soalnya sudah selesai, nanti untuk tugas Bapak dan Ibu itu bisa gunakan sebanyak berapa ya, minimal 10 lah, 10 soal ya, 10 soal atau 10 paling banyak soal. 10 ya. 10 soal aja, Bu. Ya. Betul, 10 soal, terserah mau menggunakan yang mana, mau menggunakan model apa, multiple choice kah, atau answer question, kemudian ada yang true or false, di situ boleh, terserah, bebas pilih yang mana, sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah pilih di sini, artinya sudah selesai membuatnya, mau diedit kembali. Nah, ini klik edit, tanda pensil. Seperti ini diedit. Kemudian, karena ini dilakukan secara online, tentu saja ya, teman-teman harus membuat ini secara full online. Tidak ada aplikasi yang offline di sini untuk Quizizzer-nya. Harus terhubung. Oke, harus terhubung. Baik, klik finish lagi di sini. Ya, klik finish lagi di sini. Nanti kalau misalnya teman-teman mau memasukkan di kantong tugas, bisa langsung klik play di sini. Ya, klik play, lalu pilih jenis yang homework. Ya, jenis yang homework. Klik continue. Oke, klik continue. Di sini ada beberapa game optionnya ya. Apakah menggunakan waktu, time limitnya, durasinya berapa menit. Kalau saya karena ini kantong tugas supaya saya bisa akses juga ya, off kan ya, matikan yang time limitnya. Boleh mau random questionnya untuk tiap player atau pemain, diklik random. Supaya misalnya nanti siswa teman-teman di sampingnya, kiri, kanan, depan, belakang itu tidak sama questionnya. Jadi mereka fokus betul-betul ke soal mereka masing-masing. Nah, kemudian di sini, apakah ingin mau mengulang pertanyaannya ketika jawabannya mereka salah? Kalau diaktifkan, mereka bisa mengulang kembali sampai benar. Nah, ini. Tapi saya sarankan untuk agar ada tantangan ya. Agar ada tantangan untuk mereka, off-kan aja. Oke. Kemudian ini ada avatar nih, collection. Nah, ini bisa kita gunakan nih avatarnya. Avatarnya mau menggunakan hewan kah, ya, karakter-karakter hewan, atau yang karakter cards-nya, silakan dipilih langsung, klik aja choose animal cards collection. Ini ada allow player with the same avatar, artinya setuju semua karakternya sama.
Tapi kalau misalnya ini pilih yang auto assign avatar to player, nanti mereka sendiri bisa memilih karakter kartun avatar yang mereka inginkan. Ya, klik go, kemudian linknya ini, ya, linknya inilah yang di copy paste di kantong tugas. Oke, saya open dulu musiknya. Jadi link inilah yang dipastekan di kantong tugas supaya saya bisa akses, gitu. Seperti ini, ya, Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana untuk linknya? Linknya adalah link yang ini yang dipastekan di kantong tugas. Cukup link ini saja. Dipaste, kemudian dimasukkan di link kantong tugas. Seperti itu. Nah, baik. Saya stop dulu. Oke, saya stop dulu. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah ini saya cuman sisa punya 4 nih, karena saya sudah 2 kali menggunakan game ini, ya. Jadi 4 kredit ini bukan 4 kali login ya, tetapi 4 kali bermain game dengan siswa. Nah, jadi karena ini free hanya punya batas sebanyak 5 kali bermain game. Jadi seperti itu. Oke, baik. Saya ulang lagi. Tadi ada pertanyaan di sini, bisa diulang enggak untuk membuat soal? Oke, saya ulang lagi ya, Bapak dan Ibu, untuk membuat soal. Karena waktu kita juga masih panjang, masih ada 1 jam ke depan. Setengah jam mungkin dipakai tanya jawab ya, Pak Puspo. Untuk tanya jawab. Siap, Bunda. Di sini kan ada dashboard ya, teman-teman. Kalau misalnya sudah login, ada dashboard quiz wizard-nya. Oke, di sini ada your games, game yang sudah dibuat, kemudian ada activity games, ada question bank, kemudian ada make a game, public game, avatar, reports, dan upgrade. Kalau mau meningkatkan quiz wizard-nya ini ke dalam pro atau yang berbayar, ya. Buat pertanyaan baru, klik yang make a game di sini. Klik make a game. Nah, terlebih dahulu ya, kita mau membuat template baru, template dari game itu sendiri. Nah, kita choose template-nya. Pilih, di sini ada beberapa banyak pilihan gambar. Silakan ya, silakan dipilih mau yang mana untuk game board-nya. Ya, tadi saya sudah pilih ini. Mau pakai ular tangga juga boleh. Klik show more kalau misalnya mau pilihan game board-nya yang berbeda. Oke. Silakan nanti dipilih ya, teman-teman di sini. Oke, saya pilih 1. Nah, ini sudah ada circle-nya ya. Ada circle misalnya titik 1, nanti siswa pindah ke titik 2. Ini seperti permainan ular tangga lah. Menuju ke 1, ke 2, ke 3, 4, 5, sampai 10. Kalau misalnya mau dikurangi, ya, kalau misalnya mau dikurangi circle-nya atau jumlah soalnya, lompatannya itu bisa di-delete aja di sini. Misalnya hanya mau sampai 5 soal. Oke, nanti kita pindah drag aja di sini sampai finish 5. Ini 5, 6. 6 di sini, 5 di sini, contoh 4 di sini. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa sesuaikan ini mau kemana, kemudian yang lainnya ini juga mau kemana. Silahkan nanti disesuaikan. Kalau misalnya mau tambah nih jumlah lompatannya, ya kita geser-geser dulu nih. Nomor 7, tinggal diklik aja di petanya. 7, 8. Ini secara otomatis ter-save ya, Bapak dan Ibu. Jadi jangan takut untuk hilang nanti untuk game-nya. Secara otomatis akan ter-save. 8, 9, kemudian di sini 10 misalnya. Jadi bebas mau pilih titik lompatannya mereka kemana sampai finish. Nah, ini ada board, ada question, kemudian juga ada setting. Untuk boardnya ini, kita berfokus kepada petanya yang di dalam peta ini, tampilannya.
ya tampilannya. Di sini kita bisa mengatur size-nya untuk bulat-bulatannya, mau pakai circle kah atau mau pakai square. Dan kita juga bisa menyesuaikan colors-nya. Tinggal klik kanan, pilih colors. Mau yang mana? Ini bebas. Oke, ada answer correct-nya, mau pilih satu, misalnya kalau misalnya benar, dia lompat satu langkah, ya. Lompat satu langkah, satu langkah, satu langkah. Kalau misalnya mau pilih tidak benar atau jawabannya salah, lompatannya apakah dia akan mundur satu langkah, mundur dua langkah, ya seperti itu. Saran saya sih jangan ya, untuk agar motivasi siswa itu supaya lebih maju lagi. Pilih 0 saja. Lalu pilih setting. Nah, settingnya ini silakan tulis judul dari gamenya. Ya, bisa tulis description-nya, misalnya petunjuk kah ataukah indikator-indikator soal seperti apa, boleh. Kemudian pilih Indonesian, choose kategori, boleh pilih ini tentang apa, apakah math, kemudian apakah tentang bahasa, ataukah sains, teknologi, silakan. Kalau misalnya tidak ada bagian objeknya kategorinya di sini, pilih saja yang others. Oke. Setelah itu kita pilih question. Nah, silakan untuk questionnya di sini ada beberapa banyak ya pilihan, ada multiple choice, ada multiple response. Kalau misalnya jawabannya lebih dari satu, ya seperti ini lebih dari satu atau tiga mungkin benar semua mungkin. Nah, ini pakai multiple response. Kemudian ada numerical answer, ada short answer, true or false, open-ended, drag and drop into text, ada ordering. Silakan nanti teman-teman bervariasi, mau bereksplor yang mana silakan. Mau seperti apa. Total soal yang dibuat adalah sebanyak 10 nomor dan satu nomor ini bisa berbeda-beda jenisnya. Misalnya nomor 1 pilih pilihan ganda ya. Kemudian ditambah lagi add question-nya, nomor 2 pilih yang true or false. Nomor 3 boleh pilih yang drag and drop, boleh. 4 pilih yang mana, terserah bebas. Ini bisa bervariasi model-model soalnya agar siswa tidak bosan. Kalau sudah nanti klik finish. Ya, nanti klik finish. Ini tidak akan tersimpan ya karena masih kosong. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk membuat soal. Nah, kalau misalnya nanti sudah finish, untuk menyalin link quiznya, ya, untuk menyalin link quiznya, ini nanti bisa diklik play. Bunda. Iya, silakan Pak Puspo. Sebentar, itu mungkin untuk satu Iya. soal aja, satu soal diberikan contoh itu yang sepertinya sehubungan dengan itu sekalian kuncinya. Jadi membuat soal, kemudian itu satu soal aja, satu soal. Oke, siap. Ya. Jadi untuk linknya dulu ya sebelum saya lanjutkan. Untuk linknya nanti ini ada pilih share ya, bagikan. Ini aja di copy. Ya. Ini aja di copy share table linknya. Jadi share table linknya ini di copy, kemudian masukkan di kantong tugas hasil kuis yang sudah nanti teman-teman buat. Ini kirim aja di link kantong tugas. Oke, saya ulangi lagi di sini ya untuk questionnya seperti Pak Puspo. Ini misalnya nomor 1 ya, 1 saya pilih multiple choice ya. Saya tambahkan lagi nih add question. Kemudian saya pilih ambil ini. Ini bisa kita copy paste dari file Word yang teman-teman sudah miliki sebelumnya di Word. Boleh langsung di copy paste. Namun untuk copy paste answernya ini satu-satu ya Bapak dan Ibu, tidak bisa langsung terdrop ke bawah gitu. Oke. Nah, kemudian saya copy nih jawabannya. Karena nanti kita pilih jawaban secara random ABCD, usahakan ABCD-nya ini jangan ikut ya, jangan ikut. Di sini saya copy ya. Sorry. B-nya saya copy.
A-nya mana ya? A-nya belum ikut kayaknya. A-nya ini saya copy ya, bersifat kedaerahan. Oke. B-nya, huruf B-nya ini saya hapus karena nanti diacak ya secara random answernya. Oke. Jadi supaya kita tidak bolak-balik ya untuk mengcopy paste, ini bisa di-copy dulu sekaligus nanti kita hapus kemudian paste ke bawah. Seperti itu. Lalu untuk pilihan jawabannya ya, ini ada tanda benar. Ini adalah pilihan opsi jawaban yang benar yang mana. Nanti klik tanda benar di sini. Kemudian mau pilih jawaban explain the answer here, maksudnya penguatan jawaban dari jawaban teman-teman itu bisa dikuatkan dengan sini. Mau penjelasan lengkapnya ini bisa di sini. Seperti itu. Kemudian untuk pilihan opsi jawabannya ini bisa diselipkan gambar. Nah, kalau misalnya teman-teman guru bidang studi matematika mau pakai soal matematika nih yang seperti ini rumusnya kan agak susah ya kalau menuliskan rumus-rumusnya di sini. Bisa pakai yang picture saja, masukkan gambar untuk pilihan opsi jawaban. Nah, kemudian untuk pilihan opsi soal bisa dimasukkan beberapa gambar di sini. Ini untuk gambar yang dari browse ya, atau dari desktop. Kemudian ini gambar yang sudah tersedia di quiz wizard-nya. Kemudian bisa kita juga masukkan ke YouTube. Link YouTube-nya silahkan dimasukkan. Kalau misalnya ada link YouTube dari teman-teman untuk pembahasan atau materinya ya, boleh masukkan di sini. Lalu klik add. Bisa juga kalau misalnya mau gunakan ini sebagai listening, bisa merekam suara teman-teman. Nah, masukkan percakapan atau apa bahasa Indonesia seperti ini, kemudian nanti direkam, lalu klik save. Seperti itu. Oke. Kemudian saya mau nambah lagi add question-nya. Oke, add question-nya saya gunakan yang misalnya multiple response. Nah, ini double ya, artinya banyak pilihan jawaban, bukan cuma satu, ada dua, ada tiga, atau banyak ya. Ini. Sorry, boleh kata penghubung ya. Berikut. Ini saya pilih soal. Jadi bisa lebih dari satu ya di sini. Nih. Kemudian apa lagi ya satu. Rumah adat Pak Puspa apa nih? Daerahnya Pak Puspa. Joglo. Joglo. Oh ya, Joglo. Nah, situ. Yang benar kita pilihkan nih yang ini sama di dua. Mau beri penguatan, misalnya tongkonan rumah adatnya seperti apa, boleh diselipkan gambar, gadang, rumah gadang, Balalongpoa, Joglo seperti apa, boleh diselipkan gambar, gitu. Kemudian boleh selipkan di sini penguatan, misalnya Balalongpoa seperti ini gambarnya, tongkonan seperti ini untuk jawaban yang benar, seperti itu. Atau di channel YouTube boleh saya masukkan untuk channel YouTube ya, di sini. Mau berikan penjelasan yang lengkap kepada siswa seperti ini. Jadi anak-anak bukan cuma hanya mendapatkan soal saja, jadi ada penjelasan gitu. Penjelasan yang lebih konkret tentang soal yang mereka jawab. Oke. Total poinnya ini bisa dirubah ya. Boleh 10, boleh 5, boleh 3 mungkin. Tergantung dari skor nanti teman-teman yang ingin diharapkan berapa jumlah soal, berapa skornya. Kita pilih lagi add question di sini. Oke. Ini saya pilih numerical answer. Nah, numerical answer.
Oke. Ini jawaban pasti ya, teman-teman, untuk numerical answer-nya. Saya masukkan soal di sini. Ini mirip apa ya? Mirip esai gitu. Oke, sebentar. Sorry. Oke. Ini numerical answer-nya. Oke. Kelihatan nggak? Misalnya numerical answer-nya gini, 3 kalimat matematika pangkat bisa ya. Di sini numerical answer-nya matematika nih yang pendek yang pasti-pasti ya, numerical answer-nya. Misalnya 3, ini contoh simpel aja ya Bapak dan Ibu, karena tidak ada kalimat matematikanya. Nanti bisa di custom kalau misalnya pakai rumus yang panjang, ada akar atau pangkat gitu, pilih yang at image. Ini yang numerical answer itu betul-betul jawaban yang pasti, tidak boleh ada jawaban ganda, ada banyak pilihan jawaban gitu. Nah, ini incorrect answer-nya ya. Boleh pilih ya jawabannya. Ini kan jawabannya 9. Oke. Seperti itu yang untuk numerical answer-nya. Oke, saya pilih tambah lagi. Kalau untuk yang short answer, ini seperti esai. Nah, ini pun esai kita harus betul-betul jawaban yang pasti, yang pendek ya, yang jawaban pendek, namun tepat gitu. Kalau misalnya ada kalimat yang berbeda, banyak, atau membutuhkan jawaban yang lain, jangan pilih yang short answer. Kesalahannya itu sangat fatal kalau misalnya kurang 1 huruf, ataupun misalnya ada jawaban yang bisa lebih dari 2, ternyata itu benar, namun yang kita klik cuman misalnya Sauraja saja gitu. Nah, itu fatal juga. Jadi betul-betul yang short answer ini adalah jawaban-jawaban pasti. Oke. Jadi itu short answer. Misalnya saya pilih yang true all false. Ya, ini sudah saya contohkan tadi. Misalnya ini ya tadi ya. True or false. Nah, centang aja true-nya. Seperti itu. Itu untuk yang true or false. Kemudian di sini ada open ended. Ya. Open ended. Oke. Kalau nanti teman-teman kebingungan apa sih ini, bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Di sini kita jenis pertanyaan ini ditandai dengan benar secara otomatis. Jadi apapun, boleh misalnya mau mengetik jawaban yang benar, tapi ada kata kunci, key-nya, kata kunci yang benar, nah itu bisa jadi jawaban benar, gitu. Oke, di sini. Berarti mungkin untuk yang pertanyaan terbuka ini ya? Iya, Berarti. pertanyaan terbuka. Iya, betul. Terbuka itu. Nah, itu berarti mungkin bisa dijadikan salah satu apa ya? Untuk uraian, tapi uraiannya yang memungkinkan kita mendapatkan kata kunci. Ini mungkin ada beberapa Bu Ismawati, jadi seperti ini. Ya. Jadi harus ada beberapa kata kunci yang memang bisa menjawab dari pertanyaan yang terbuka itu. Begitu ya. Iya. Jadi apapun yang mereka jawab, misalnya jawaban panjang atau seperti apa, tapi sudah mengena ada kata kunci lah. Di situ pasti itu sudah benar jawabannya. Di situ untuk yang open ended. Jadi nanti teman-teman masukkan kata kuncinya ya, apapun itu. Seperti itu yang untuk pertanyaan yang terbuka. Kemudian ini ada, saya terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris ya. Ada drag and drop ya, drag and drop. Di sini ya ada, oke. Baik. Nah, di sini bisa gunakan tanda silang dalam pertanyaan teks untuk mengukir blank, dan di mana tanda silang itu nomor pilihan misalnya 1 akan sesuai dengan pilihan 1. Jadi ini seperti di mix and match ya. Contoh
Menjodohkan. Yes, menjodohkan. Ini pilihan jawabannya, opsionalnya. Saya ganti dulu soalnya ya. Rumah adat terus nih, biar aja rumah adat. Oke. Jawabannya. Oke, kemudian. Oke, apalagi nih? Itu tadi. Ya, kemudian joglo apakah masuk? Nanti dia bisa menjodohkan yang mana yang benar. Jadi seperti itu untuk yang drag and drop. Apa yang untuk memerintah? Nah, ini bisa diseret ini. Item-itemnya ini bisa diseret. Ya. Misalnya nanti dia dimasukkan ke sini nih, kayak gini. Diseret-seret kayak gini. Kalau pertanyaan dari kayak Google itu yang mana termasuk kelas tradisional, metode kelas tradisional. Soalnya diskusi di dalam ruang yang sama. Kemudian mencari sumber informasi lewat browser. Nah, ini yang manakah merupakan kelas tradisional. Nanti siswa akan mendrag ini kelas tradisional di sini gitu. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini silakan ada pertanyaan. Kalau sudah nanti klik selesai sini. Jadi bisa muat sampai berapa soal? Oh ya, belum ada jawabannya. Nanti sampai banyak 30 soal di sini. Namun untuk penugasannya cukup 10 saja. Kalau misalnya sudah lengkap soalnya, kemudian sudah disetting kuisnya, musiknya seperti apa, nanti untuk di-share, klik ini ya, tanda share, lalu salin link tautannya, dan save ke kantong tugas. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kantong tugasnya belum ditemukan, ya, kalau misalnya nanti kantong tugasnya belum dibagikan, teman-teman bisa open kok lagi, buka ini. Jangan khawatir, ini untuk yang fitnya bukan 4 kali login, 5 kali login ya, tapi 5 kali memainkan gamenya. Gitu, 5 kali memainkan gamenya ini ke siswa. Bunda Ika kantong tugasnya udah ada kok. Jadi kalau malam ini pun teman-teman udah selesai, sudah langsung bisa memasukkan ke kantong tugas. Nanti Bunda tinggal periksa. Cuma laporan kegiatan nunggu hari Senin karena kan kita masih ada satu pembimbingan online, butuh dokumentasinya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Kalau mau dikumpulkan boleh. Namun harap bersabar untuk penerbitan sertifikat. Kita harus sesuaikan dengan jumlah jam ini ya untuk memenuhi 32 JP ya Bun ya. Ada pembimbingan online lagi hari Senin insya Allah. Betul, Ya, betul, gitu. betul. Oke, kita gunakan sisa waktu mungkin untuk tanya jawab Pak Puspa, Bunda Umi. Baik, silakan Pak Puspa, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Saya nyalakan dulu. Tadi saya kunci mic-nya biar bisa mendengarkan dengan baik. Silakan Pak Puspa. Silakan, apa saya bacakan dulu yang di chat dulu? Boleh. Ya. Boleh yang di chat dulu Pak Deh. Ya, beberapa sudah terjawab seperti tadi. Ini ada juga yang teman-teman bertanya, tapi ada teman yang sudah menjawab bahwa ini adalah web, jadi semuanya tergantung net, jadi semuanya online seperti itu. Kemudian tadi juga sudah dijawab. Ini bisa ini tadi. Untuk game bagi anak TK yang belum bisa baca, apakah bisa diisi? Ya, tadi sudah dijelaskan dengan suara bisa. Ya. Ya, bisa. Itu bisa. Ini sepertinya sudah dijelaskan beberapa sebentar sebelum.
Nih. Bunda, saya aja yang nanya sebelum Bapak Ibu bertanya. Kalau misalnya kita udah bikin game nih, udah dimainin, terus mau kita edit, mau kita pakai lagi bisa ya? Bisa, masih bisa. Dengan cara ini klik edit. Yang gambar Klik edit pensil tanda itu ya? pensil. Yang gambar pensil tanda itu ya? pensil. Oh, Namun linknya tidak berubah, tetap sama kok. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur kirim link, kemudian mau rubah nih soalnya seperti apa, tidak perlu kirim lagi linknya, itu aja. Nanti tinggal diedit saja di questionnya, mungkin ada mau diperbaiki, ataukah yang lainnya boleh diperbaiki. jadi Itu, jangan Bun. takut kalau salah nggak diedit ya, masih Iya. bisa diperbaiki gitu ya. Betul, betul, Bun. Nah, terus Silakan Pak Dipuspa. ini tadi soal sudah disampaikan untuk soalnya kita tugasnya hanya 10. Kemudian modelnya apakah bervariasi? Itu kalau bervariasi minimal berapa? Seperti itu. Monggo. Ini bebas ya Bapak dan Ibu, kalau bisa buat soal yang bisa disesuaikan dengan dengan pelajarannya nanti. Jadi tidak repot untuk membuat ulang lagi. Kalau misalnya mau berbuat variasi cuman pilihan ganda saja sama yang true or false boleh. Kemudian mau buat yang multiple answer semua juga boleh sih, bebas. Jadi disesuaikan dengan nanti pelajarannya masing-masing supaya bisa langsung digunakan, ada praktek lah langsung. Jadi sebenarnya tujuan kegiatan ini bukan hanya Bapak dan Ibu praktekkan ya secara langsung, namun juga bisa diterapkan ke kelasnya masing-masing gitu. Ya, terima kasih. Semoga aja yang bertanya bisa mendengar. Boleh, silakan. Boleh, silakan. Iya, ini kan aplikasi online ya. Ini kan game online lah. Maksimal berapa dalam kita membuat soal? Iya, kalau untuk game online ini, untuk maksimal membuat soalnya itu bisa 30, tetapi untuk tugasnya cukup 10 saja. Enggak, kalau kita sudah punya atau kita bisa membuat soal berapa? Berarti maksimal 10, 30 bisa ya? 30 bisa. Memang batasnya cuma 30. Oke, makasih. Izin Bunda. Ya. Silakan. Kalau tadi agak putus-putus ngikutin. Susunan pertanyaannya itu kalau misal kayak di Google Form kan nomor soal bisa diacak, option bisa diacak. Kalau di sini gimana nih? Iya, tadi kan di pengaturannya ya. Sini saya ulang. Saya edit dulu di sini. Oke. Sini ya. Di pengaturannya di sini. Ya. Jadi kalau misalnya pada saat mau dimainkan di sini di klik play ada sini ya. Nah, ini acak pertanyaan. Oh iya. Acak pertanyaannya. Otomatis kalau untuk mengacak pertanyaannya dia include Pak sama jawabannya. Jawabannya juga diacak juga segitu. Jadi satu peserta beda-beda soalnya untuk step 1, step 2, step 3 gitu. Di sini untuk opsi permainannya nanti. Oh gitu. Iya. Siap. Makasih. Oke, baik. Silakan, ada lagi? Bunda Ika, saya ulang ya. Jadi tugasnya membuat 10 soal dengan tipe soal apapun, pokoknya 10 soal gitu ya. Iya. Di setting mode PR. Boleh di setting mode PR ataupun boleh. Oh gitu Karena ya. langsung aja kalau misalnya sudah dibagikan linknya ini, kapanpun saya bisa buka. Oke. Iya. Halo. Baik. Mau saya tulis di grup Bun tugasnya. Oh, boleh. Ya. Membuat Langsung 10. klik Silakan Pak Dia dilanjut. Ya. Halo. Oh ya, Assalamualaikum. silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Iya, Silakan, mau nanya Bu Ika. Iya, Pak. Iya, makasih Bu. Gini,
mungkin sudah dijelaskan Ibu Ika, tapi saya kurang nyimak. Jadi saya mau nanya Bu, gimana kalau misalnya terlanjur kelebihan jumlah soal dan saya mau hapus, gimana caranya menghapus itu butir soalnya Bu Ika? Oh, menghapus soalnya ya? Oke, Iya, bisa. Bentar ya Pak ya, saya kirim dulu ini. Oke, baik. Untuk menghapus soal, ini Bapak nanti klik edit aja ya di sini. Iya. Oke, kemudian ada pertanyaan. Ya. Ini ada kotak reshuffle sampah nih. Oh, iya. Oke, makasih Bu Ika. Iya. Iya, sama-sama. Ibu Ika. Silakan ya, Bu. Silakan, Ibu Bunda. Ika, kalau mau menyisipkan soal gimana? Mau menambah soal? Nah, maksudnya menambah soal di antara nomor di bawah nomor 2, padahal sudah buat soalnya 10 soal gitu. Oh gini, ini mau di draft gitu, misalnya ini nomor 4, nomor 3 kayak gitu. Ini tinggal di draft atau gimana? Oh gitu ya, ya Pak. Di draft aja ini, disentuh nih. Tinggal di draft aja. Oh iya, siap Bu. Bisa ditambahkan pertanyaan juga kalau mau nambah. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya. Mode PR di mana ya? Silakan Ibu. Mode PR tadi lupa di mana ya? Oh, mau DPR. Di sini Bu, mau DPR-nya. Saya klik selesai dulu. Ini klik bermain. Ya, ini klik pekerjaan rumah. Seperti ini. Kemudian pilih teruskan. Nah, itu kalau bahasa Indonesia ya Bu ya. Oh, berarti harus finish dulu ya, baru kita bisa lihat mode PR. Nah, gini, untuk tugasnya nggak usah pilih mode PR aja, langsung saja bagikan aja link yang ini. Oh supaya gitu. bisa diakses. Ya, ini aja langsung. Tapi teknik ada settingan bermain di itu juga disetting dulu nggak? Nah, nggak perlu Bu, nggak perlu. Nggak perlu. Oh iya. Tapi nanti kalau misalnya mau bermain sama siswa, harus ada settingan bermainnya. Apakah itu soalnya diacak, misalnya mau balapan langsung ini. Kalau misalnya kalau balapan langsung kan seperti ini secara live ya. Yeah. Secara live. Kemudian pekerjaan rumah seperti ini aturannya. Ini seperti asinkron dan sinkronus lah. Nah ini, kalau misalnya pilih balapan langsung, klik terus, nanti atur opsi bermain, apakah ini mau diacak, ya. Kemudian ini ada juga sebenarnya untuk gamenya kekuatan bertambah, misalnya menjadi pertanyaan ulang, ada bonus-bonusnya lah, misalnya menjadinya tepat terus 3 kali berturut-turut. Mirip-mirip di Quizizz lah ya, ada tambahan-tambahan amunisinya untuk menjawab. Menambah langkah. Betul. Mendahului. Iya. Kalau misalnya mau jawab coba lagi, misalnya jawabannya salah, mau jawab terus sampai benar, mau dicentang, ini boleh. Gitu. Diatur aja settingannya ini. Nanti klik pergi atau mulai, go. Lalu silakan main. Nah, ini yang dibagikan di bagian ke siswa. Yang dibagikan ke siswa, ya, supaya mereka tidak repot buat ke browser lagi. Langsung saja copy paste yang di sini. Nah, ini. Seperti ini. Halo. Siswanya masuk. Ya, silakan Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibu Ika, kembali saya nanya lagi. Tuh tadi waktu Ibu Ika mainkan game itu ada kelihatan grafiknya, terus ada nama-nama peserta. Apakah game yang kita bikin nantinya ini seperti itu juga, dan bagaimana cara supaya muncul nama-nama peserta yang ikut dalam permainan itu, Bu? Iya, nanti kalau misalnya Bapak mainkan ini, Bapak yang buat ini, kemudian beberapa teman mainkan, itu langsung saya sini klik tampilkan papan peringkat, ya, ada nanti gamenya. Kalau misalnya sudah selesai, nanti ada analisisnya. Ada analisisnya, setiap orang menjawab apa, benarnya berapa, salahnya apa. Kemudian juga bisa sambil melihat itu nanti Bapak juga melihat atau siswa-siswanya sudah sampai mana nih posisinya, apakah di 8, 10, atau 18, kita langsung melihat ke situ secara otomatis. Oh iya. Makasih Bu Ika. Ya. Waalaikumsalam Bu Ika. Pak Maruf langsung main nih. Ya, silakan. Bu Ika. Waalaikumsalam. Ya, Bun, silakan. Saya mau tanya, tadi kan kita gamenya balapan nih.
Nah, kalau misalnya siswa ngegame di rumah tidak bersamaan gitu, gimana, bisa nggak ya? Pakai yang metode PR, Bu, pekerjaan rumah. Oh, Iya. tidak barengan apa mainnya bisa ya? Nggak barengan bisa. Pakai metode PR. Ya, makasih. Ya sebentar tuh. Silakan, ada lagi? Izin bertanya, Iya, silakan Bu Yuliana. Bu, tadi saya agak ketinggalan. Gimana caranya, Bu, kalau misalkan kita mau menyisipkan gambar, misalnya mau menampilkan gambar sistem pencernaan. Pertanyaan itu berkenaan dengan sistem pencernaan, gimana caranya ya, Bu? Sampai jam 3. Tadi saya agak ketinggalan, apa sudah dibahas atau tidak? Terima kasih, Bu. Oke. Di sini saya edit dulu ya. Nanti kalau misalnya mau tambah pertanyaan, saya tambah pertanyaan, add question di sini. Sistem pencernaan. Soalnya apa, Bu? Bu Yuliana? Misalnya pada gambar itu di soal itu ditunjukkan gambarnya, terus suruh menentukan proses apa yang terjadi di gambar itu gitu, Bu. Oke ya, misalnya ya. Jadi nanti tinggal selipkan gambar di sini, add picture. Kemudian pastikan gambarnya sudah di-save di drive. Di sini, klik jelajahi atau browse. Dan silakan sisipkan sistem pencernaan di sini. Di desktop. Ini saya ambil bebas ya dulu. Bebas karena tidak ada sistem pencernaan. Ini. Nanti proses upload. Nah, seperti ini. Oke. Menunggu. Nah, kalau sudah sampai ini sudah ada nih langsung muncul di sini sistem percenalnya ya Bu ya, gambarnya. Ini mohon maaf gambarnya tidak sesuai karena tidak ada gambar untuk ini. Jadi pastikan gambar yang diinginkan dimasukkan ke dalam visualizer-nya ini sudah di-download semua dulu, kemudian save di desktop. Jadi seperti itu, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Jadi menyiapkan gambar dulu ya Bu Ika ya, jangan mencari dulu ya, tapi disiapin dulu gambar-gambar yang akan dipakai apa gitu ya. Iya. Iya, yang sebenarnya jelas sih mah. ada juga di sini di postakan gambar. Cuman terbatas di sininya. Saya cari sistem perencanaan, ada enggak? Ada mungkin. Sepertinya ada. Lah. Mau sesuai gambarnya, silakan dipilih. Seperti ini. Bisa ada juga di sini perpustakaan gambarnya. Kalau tidak sesuai dengan gambar yang diinginkan, mau yang lebih spesifik, silakan download dulu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Kayaknya kalau murid diajak main game nggak berasa belajar ya, jadi kesannya bermain padahal mah belajar begitu ya. Ya. Kadang minta diulang, Bu lagi. Minta Udah diulang. ada yang bertanya begini nih, banyak pertanyaan nih. Cocok nggak sih kalau permainan game ini untuk di tingkat SMP, SMA, SMK begitu? Cocok dan cocok sih, tergantung pertanyaannya dimuatkan. Sebenarnya ini kalau misalnya mau di SMK, SMA, SMK bisa juga sih Bu digunakan. Artinya mereka bisa flashback kembali, oh ternyata ada game-game seperti ini, tidak hanya kuisis, tidak hanya apa. Ini umum sih, bersifat umum. Kadang juga di junior saya di kampus kemarin di PGSD ada dosennya minta saya ajarkan mahasiswanya buat seperti ini di tingkatan mahasiswa. Jadi bisa juga untuk umum dan mulai dari tingkat TK sampai dengan mahasiswa mungkin. Kemudian harus juga menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang dimuat sesuai dengan jenjangnya, gitu. Sebenarnya tergantung pertanyaan yang dibuat di dalam game itu ya sebenarnya ya. Tergantung tingkatan yang akan kita berikan materinya.
Baik, silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Oh, ini ada pertanyaan. Apakah biaya kuota untuk game ini tidak jauh beda dengan tes Google Form karena alasan klise siswa umumnya di masalah kuota? Kalau misalnya kuotanya berat atau tidak sih, saya belum pernah ngecek ya, Bun, untuk itu. Ini sih seperti kayak penggunaan browsingnya aja, untuk live streamingnya berapa gigabyte yang dibutuhkan atau semacamnya supaya lancar, itu cek dulu sebelumnya penggunaan kuotanya. Kalau Google Form kan cuma hanya berupa teks aja, tidak ada membutuhkan data-data besar. Kecuali kalau misalnya nanti di soal-soal yang diselipkan YouTube, diselipkan kemudian gambar, tentunya ada proses penambahan kuota juga untuk mengupload atau memperlihatkan soal-soalnya, kayak gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bu, apa untuk soal pilihan ganda perlu dicentang tidak? Iya, perlu dicentang untuk jawaban benar. Jawaban yang benar. Kalau nggak dicentang, murid nggak tahu ini benar atau salah ya? Ya, akan terbaca error kalau mau disimpan. Artinya otomatis dia ada jawaban atau ada soal yang belum diberikan koreksi, yang mana benar, yang mana salah. Apakah game ini bisa digabungkan ke Google Classroom, Bun? Bisa. Bisa. Linknya saja. Google Form? Bisa. Tinggal diselamatkan saja linknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan. Ya, untuk yang terakhir barangkali Bu Ika, gini. Dalam sebuah kuis yang seperti Ibu demokan tadi, terdapat beberapa butir soal. Dalam satu kuis itu, apakah bisa berbeda tipe penjawab soalnya? Misalnya soal nomor 1 itu cara menjawabnya multiple choice, soal yang kedua itu bisa drop and drag, atau seperti apa Bu Ika? Sangat bisa, Pak. Jawabannya sangat bisa. Jadi bisa satu soal beda tipe, boleh. Bisa. Untuk penskorannya bisa beda-beda. Penskorannya bisa beda-beda. Ini misalnya, sorry. Untuk penskorannya dia 1 kali ya, Pak ya? Oh, 1 kali ya? Bentar. Saya belum coba nih. Bentar ya. Misalnya nomor 21, 10. Oh iya, bisa beda nih. Oh, bisa beda. Oh, berarti itu. Assalamualaikum. Bentar. Bunda Ika, bentar. Ini berarti main gamenya 5 kali free atau mainnya dalam sehari 5 kali open atau bikin gamenya yang 5 kali? Bukan bikin gamenya, untuk game bersama siswa ya, mainin gamenya sebanyak 5 kali yang dipotong kreditnya, bukan buat gamenya, tapi kita mainkan gamenya itu berapa kali. Misalnya saya buat 10 game, itu belum terhitung. Tapi 10 game ini saya mainkan ada diantaranya ini cuma 5 kali, cuma soal 1, 2, 3, sama 5 yang saya gunakan. Berarti itu yang terhitung pada saat bermain sama siswa, artinya gamenya itu sudah dipakai, itu yang terpotong. Jadi mainnya ya, bukan bikinnya ya? Bukan bikinnya, mau bikin sampai 100 pun nggak masalah, tapi mainkannya yang terpotongnya bermain sama siswa. Baik, silakan Bunda tadi yang mau bertanya. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Bu, mau tanya, ini tadi kan saya sudah install di handphone ya, pakai quiz wizard-nya dengan email yang biasa digunakan, tapi passwordnya kan dibuat kembali. Kemudian saya install ulang ke laptop menggunakan email yang sama, tapi tidak bisa Bu. Nomor 1, nomor 2, saya kan mengajar di 6 kelas dengan kelas 2 semua all ya Bu, ada 6 kelas. Itu bagaimana kalau membuat 6 game itu, sedangkan di situ cuma 5 game yang bisa digunakan, atau gimana tuh ya Bu ya? Kan ada 6 kelas tuh, satu rombel ya, ini 6 kelas 2 SMK gitu Bu. Bagaimana Ibu caranya itu Bu? Terima kasih Bu. Pertanyaan saya yang pertama, untuk jawaban pertama itu sebenarnya Quiz Wizard ini tidak perlu diinstal di Play Store. Ya, kalau misalnya mau pelancar juga bisa pakai install di Play Store. Kemudian untuk emailnya itu kalau misalnya sudah digunakan 1 kali, klik aja Bu yang login, jangan try it for free. Jadi pada saat Ibu sudah login di handphone,
dengan menggunakan email itu, kemudian mau buka lagi di laptop, menggunakan email yang sama, jangan pilih yang trading profile, tapi pilih yang login gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait dengan 6 kelas ya, yang misalnya satu game ini mau digunakan, game satu kelas Bu, berapa orang? Satu kelas tuh minimal maksimal ada 30 orang, Bu. Oh, 30 ya. Karena memang satu kali game ini bisa memuat 50 orang, hanya bisa buat 50. Jadi mungkin bisa diadakan beberapa kali gitu. Misalnya mungkin bisa diteknisi juga ya. Misalnya kelas ini sampai kelas ini nomor urut sampai 1 sampai 50. Kemudian buat duplikat lagi linknya, duplikat soalnya, kemudian bagi lagi pastenya nomor urut ini sampai ini. Seperti itu, Bu. Karena memang satu kali game ini muatnya 50, kecuali nanti kalau misalnya mau tidak ada batasan peserta, tidak ada batasan waktu menggunakan, silakan tingkatkan ke yang pro, kayak gitu. Jadi maksudnya emailnya harus yang baru, yang laptop, handphone dengan laptop tuh nggak boleh sama ya Bu ya, harus beda lagi Bu. Bisa sama sih Bu, bisa sama, nggak apa-apa. Karena kan belum digunakan. Jadi gini, ini ya untuk saya ulang di sini, misalnya saya keluar dulu nih. Login Bu, login bukan register. Jangan login, jangan register. Kalau register kan sudah daftar sebelumnya di handphone, ya. Saya login. Jadi pilihnya di sini, langsung masukkan email. Jaringan Ulang ya. Saya ini. Jaringan ini. Ada telepon ada. Langsung login tuh, jangan pilih register gitu ya. Jangan pilih register, langsung login dengan gunakan password yang sudah didaftar di handphone gitu. Jadi pilih login langsung. Kalau register sekali aja. Bapak Ibu ketika pindah kemanapun berarti kliknya login kalau sudah daftar, setahu saya. Iya. Izin Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Yang mau saya tanya, berarti setiap satu game itu permainannya hanya bisa 5 kali begitu ya Bu ya. Jadi kalau untuk membuat gamenya kita nggak ada batasan ya Bu ya? Iya. Kalau untuk memainkan bersama siswa, soal yang sudah dibuat itu hanya sebatas 5 kali aja. Dalam satu kali game bisa memuat 50 peserta. Berarti Bu, kalau untuk membuat soalnya sendiri atau membuat gamenya sendiri, kita nggak ada batasan ya yang trial free ini? Iya, untuk membuat soal satu kali game itu cuma 30 nomor Bu. Oke Bu. Ya, yang penting kan misalnya hari ini kita bikin bab ini, nanti bikin bab ini masih bisa ya Bu untuk yang trial free ini ya? Masih Bu. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada 13 menit ke depan sebelum kita akhiri karena Senin malam kita masih ada pembimbingan sehingga Bapak Ibu kalau tidak malam mingguan bisa mencoba-coba, lalu ada kendala silahkan hari Senin malam kita membahas permasalahan yang ada, tapi hari ini kita masih 13 menit. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Iya, jadi halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, saya Miss Titi dari Medan. Mau nanya Bu, ini pembuatan gamenya bisa dimulai dari sekarang atau gimana? Saya mau coba soalnya. Boleh Bu. Ibu bikin hari ini, nanti malam Ibu kumpulin tugas nggak masalah. Oh gitu. Jadi di dalam pelatihan ini kalau Bapak Ibu sudah paham cara membuatnya, lalu sudah merasa 10 soal dibuat dengan tipe apapun, lalu bagikan linknya di kantong tugas, berarti Bapak Ibu sudah selesai pelatihannya. Cuma sertifikat 32 jam belum bisa diberikan karena kan harus diperiksa dulu tugasnya. Laporan kegiatan harus kami buat sesuai dengan durasi 32 jam. Jadi Bapak Ibu di grup seminggu aja tunggu dulu begitu ya. Ya maksud saya kan mana tahu ada salah, soalnya learning by doing loh Bu.
Iya, kalau misalnya Bapak Ibu merasa masih takut salah, ya berarti Senin malam datang minta konsultasi sama Bu Ika, dilihat betul atau tidaknya begitu. Oh, Tapi begitu. kalau merasa sudah yakin nggak butuh pembimbingan lagi, nggak masalah, langsung masukin kantong tugas. Begitu ya Bu Ika ya? Betul, Bun, betul. Ya udah, saya coba dulu ya, Bu. Iya. Nanti kalau udah bisa Terima kasih. bantuin teman-temannya meringankan pekerjaan Bunda Ika. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Oh, hari Senin, Silakan Bunda. Bapak Ibu yang masih Iya, mau bertanya. Oh, ini ada. iya Bu, bisa Ibu Silakan. dari Sorong, Boleh Bapak. dari Sorong. Oh, dari Sorong, Iya, keren. dari Sorong. Oh iya, oke Ibu. Dari tadi memang saya tidak bisa ikuti dengan jelas karena yang pertama mati lampu sudah sejak dari siang sampai sekarang. Kemudian materi yang diberikan ini juga kan putus-putus ini karena jaringan sehingga saya tidak bisa menangkap baik, Ibu. Mohon solusinya. Nanti ada rekamannya ya Bapak, agak malam nanti ada rekamannya. Mungkin kalau Bunda Ika ada tutorialnya boleh membagikan di grup WA begitu. Iya, iya, baik, ya, oke. Ya, terima kasih Bu. Ini agak malam karena butuh proses render ya Bapak Ibu ya. Iya, oke baik Bu. Ya, makasih Bu. Bapak sama Bunda Ika ada pertanyaan nih. Mana tadi ya? Dibatasi waktunya 30 menit nggak gamenya? Nggak usah, Bu. Nggak usah batasi waktu. Jadi cukup set. Pertanyaannya begini, bagaimana cara membatasi waktunya misalnya 30 menit di dalam gamenya? Oh gitu. Ini ya saya praktekkan. Bentar, ini saya hapus dulu deh. Soalnya. Oke, di sini nanti mau memainkan bersama siswa, mau dibatasi 30 menit. Ya. Di sini klik bermain. Oke. Jadi kalau misalnya secara live seperti itu, langsung saja dihentikan, klik stop gitu. Kalau misalnya mau sampai berapa menit gitu, langsung saja di stop. Ini juga ada pengaturannya. Sebentar, saya stop dulu dari sini dulu ya. Saya stop dulu. Saya stop dulu, kemudian ini ya, pilih bermain. Oke, kalau misalnya mau yang pekerjaan rumah mau dibatasi, kalau saya sih saran saya jangan dibatasi kalau pekerjaan rumah, jadi bisa diakses malam, bisa diakses apa gitu. Di sini ada batas waktunya kalau pekerjaan rumah. Mau 30 menit diselesaikan, mau berapa menit ini bisa. Kalau pekerjaan rumah karena siapa tahu misalnya siswanya mengerjakan malam, jangan dibatasi waktunya. Namun kalau misalnya untuk balapan, ya di sini pilih yang langsung. Oke. Kemudian untuk dibatasi waktunya itu tidak ada, tapi nanti teman-teman bisa langsung stop permainannya. Misalnya ada siswa yang masih stuck di situ saja sampai berapa menit, langsung saja di stop kayak saya tadi, langsung saya stop gitu, bisa langsung dihentikan gitu permainannya. Jadi seperti itu, Bun. Usulan. Silakan. Ini Bunda, untuk hari Senin mungkin sekalian aja yang teman-teman, mungkin yang sudah nanti bisa presentasi begitu. Coba ya Pak ya. Ya, mencoba, kemudian Bu Ika dan teman-teman bisa memberikan solusi dan diskusi ya untuk teman-teman yang lain begitu. Iya, siap. Bisa ya? Boleh. Tapi pakai laptop. Izin bertanya. Ini saya kan sudah pertama register dengan Google. Kemudian saya mau logout. Nah, ketika nanti login ulang, di situ kan minta password, Bu. Password email. Sesuai password emailnya. Oh, sesuai password email. Oh, ya. Bukan password di akun Quizzer ya?
Tapi sebelumnya sudah buat password baru nggak dia? Buat Belum, karena tadi waktu isi pertama itu langsung register dengan Google. Tidak buat password kan di akun Quizernya? Tidak. Oh iya, langsung saja pakai itu. Oh iya. Atau bisa pilih langsung aja, ada pilihan login lewat Google, masih ada di situ pilihan login lewat Google, klik aja akun Google-nya. Iya, makasih. Iya. Pertama, Bu Ika, izin bertanya. Baik, satu lagi ya Bapak Ibu karena tinggal 6 menit lagi. Saya Bu Umi ya. Ya, silakan satu lagi. Oke. Kita mau tanya ini, kalau untuk soalnya kita isi dengan suara kita, karena untuk anak TK itu kan biasanya belum bisa membaca. Apakah bisa kita isi dengan suara kita sebagai gurunya? Bisa, Bu, bisa. Bisa. Di sini ada soal ya, Ibu. Sini nanti pada saat penulisan soal ada voice record ya. Di sini pertanyaan. Ini ada record nih. Gambar untuk suara, gambar record audio. Ya, mic-nya. Nanti tinggal merekam aja ya, kemudian disimpan. 1, 2, 3, kemudian disimpan. Jadi termasuk untuk jawabannya juga ya, Bu? Jawabannya nggak bisa, Bu, kalau jawaban. Kalau jawaban itu hanya berupa gambar aja. Kecuali soalnya aja. Dan kalau untuk penjelasan itu bisa suara. Kalau untuk penjelasan jawaban itu bisa suara di sini. Ya, ya. Terima kasih Bu Ika. Iya, sama-sama. Mungkin ke depannya nanti ada jawaban suara, Bun. Kalau misalnya nanti banyak pengembangan ke depannya mungkin ya. Tapi saat ini baru soalnya saja ya. Oke. Betul, Bun. Ya. Semoga saja. Amin. Untuk guru-guru bahasa mudah-mudahan ke depannya bisa lebih ditingkatkan ya, mudah-mudahan. Amin. Amin. Baik, Bunda Ika, karena 5 menit lagi, silahkan closing statement-nya. Nanti hari Senin kita ketemu lagi dengan Bapak Ibunya ya. Baik, terima kasih Bu Umi, Pak Puspo yang sudah menemani saya selama 2 jam ke depan. Ini saya mohon maaf berdiri ya Bu ya. Silakan, nggak apa-apa Bu. Soalnya begah duduk terus. Demi keamanan. Oke, baik. Terima kasih Pak Pusko dan Bu Umi serta teman-teman yang sudah hadir. Tentunya aplikasi ini bukan cuma satu saja ya, aplikasi game edukasi ini bukan satu saja yang bisa Bapak Ibu coba. Masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang mesti Bapak Ibu coba. Jangan takut untuk mencoba hal baru, silakan untuk lebih mengeksplor. Jika sudah mencoba hal baru itu, silakan diterapkan dan diimplementasikan, sosialisasikan juga kepada teman-teman supaya lebih memperkaya cara mengajar kita yang lebih baik untuk generasi kita pada saat ini. Terima kasih Bunda Umi, terima kasih Pak Susto. Kita ketemu nanti di hari Senin. Baik, terima kasih Bunda Ika atas paparan materinya. Bapak Ibu semua nanti mencobanya. Jangan takut kalau terputus jaringan atau apapun, nanti malam rekaman akan saya bagikan. Yang penting Bapak Ibu mencoba, tidak mensugesti bahwa materi ini sulit, tapi kita coba. Kalau ada kendala, Bapak Ibu boleh berdiskusi di grup WA. Tujuannya adalah untuk kita semakin bisa menggunakan aplikasi ini. Tidak ada yang berat kalau kita mau belajar dan mencobanya. Terima kasih Bunda Ika, terima kasih Pak Puspo, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya Umi Tira Lestari, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam memandu acara ini. Kita ketemu lagi Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kameranya dulu untuk laporan kegiatan. Pak Puspo akan foto Bapak Ibu semua. Tolong stop screen. Stop screen ya. Iya. Oke.